Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kini kita akan tes Timothy SanDisk original ya. Pastinya ada hologram data script itu, terus beli belanjanya juga di toko yang rekomendasi. Ini saya beli yang 128 GB di toko online shop, tapi yang terpercaya, benar-benar asli ya bro. Jadi kita lihat di belakangnya itu seperti ini penampakannya, terus di depan seperti ini yang khusus SanDisk Extreme, bukan yang Pro tapi yang Extreme biasa. Ini 128 GB A2. Oke, ayo kita buka. Pastikan microSD SanDisk Extreme kamu itu ada hologram data scriptnya ini ya, karena kalau ada kerusakan atau apa bisa klaim ke data script. Tapi kalau misal beli ya saya harap tokonya juga yang pasti saja, tokonya yang sekiranya memang dia dari apa ya, istilahnya sudah kerjasama dengan SanDisk Western Digital. Oke. Kita ambil microSD nya, dan juga perlu diperhatikan ya bro, kalau itu misal barangnya memang benar-benar asli, pasti ada plastik pengaman itu untuk membungkusnya, jadi aman. Untuk yang lainnya aja nggak apa-apa disamakan, bener gaknya kalau asli seperti ini. Nanti bisa ya tanya di bawah, komen di bawah, bisa kita saling sharing, saling tanya-tanya gitu. Kalau menurut aku itu triknya gini, kalau misalkan beli di online, usahakan itu yang ada sertifikat mallnya, sertifikat mall, karena saya termasuk dulu itu korban. Ini juga sama curhat juga ya, korban pemakaiannya itu apa, ketika memakai video terus disimpan tuh, ketika play itu aduh semuanya gambarnya rusak bro, tidak seperti pandangan mata. Ya indikasi memang harganya dulu murah, memang murah, tapi ya paling juga ya palsu gitu barangnya. Ini kita buka sedikit-sedikit, hati-hati yang hologram warna kuning, apa itu logam warna kuningnya jangan sampai cacat ya bro. Oke. Dan ini SanDisk aku yang 64 GB, tapi yang biasa SanDisk Ultra. Kalau barangnya asli apa enggak ya, insya Allah ini dua-duanya asli. Ini untuk merekam pakai yang SanDisk Extreme Pro bro, yang 128 GB juga. Kita coba ya dimasukkan di smartphone Android. Untuk tes ini, untuk tes speednya saya pakai HP Xperia XZ Premium Global Dual SIM. Pastikan kartu micro SD yang kamu pasang tadi untuk masuk ke HP itu benar-benar terpasang dengan aman. Nah di sini banyak yang bertanya-tanya ya, mungkin kenapa belinya kan 128 GB terus hasilnya 119 GB. Jadi jangan salah bro ya. Di sini banyak yang tanya-tanya juga, kenapa kok
nggak 128 full gitu, karena sisanya itu maksudnya dikurangi beban memori itu untuk sistem operasional yang ada di kartu memori ya, kartu micro SD ya, yang saya beli di sini yaitu SanDisk Extreme. Semua seperti itu kalau itu asli. Bahkan kalau lebih, kita misalnya beli 128 terus hasilnya itu 129 gitu, itu dipertanyakan juga itu apa itu namanya micro SD-nya. Jadi kenapa kok berkurang? Kesimpulan dari saya pribadi itu untuk operasi sistemnya, sistem di micro SD itu agar pengguna untuk apa yang kita untuk menggunakan aplikasi atau untuk merekam video atau untuk foto, itu dia juga membantu aplikasi yang di dalamnya itu. Kalau menurut saya sih seperti itu bro, itu udah bawaan dari pabrik dan juga untuk operasi sistem dari setiap smartphone HP kita. Setelah itu ayo kita coba di speed test SD card yang tersedia di Google Play Store, yaitu SD card tester. Oke, kita download dulu. Sambil menunggu ya, seperti itu banyak gitu yang tanya kenapa saya beli 128 kok aslinya 119, karena udah dipotong untuk sistem kita nanti itu yang di situ. Sebenarnya kan juga tidak masalah kan bro, itu kan juga kepercayaan konsumen dengan produsen. Jadi ketahanannya itu sampai berapa itu kemarin itu ya, kalau nggak salah garansinya berapa ya, 10 tahun kayaknya. Nah, kita kembali pembahasan untuk ini SD card test. Ini aplikasinya memang hebat. Jadi gini teman-teman, maksudnya dari yang dites ini di aplikasi SD card tester ini memang aplikasi hebat ya. Jadi dia mendeteksi sistem read sama write-nya itu real time, bener-bener detik ini, bener-bener pada saat kita ngetes beneran. Nah, terus bagaimana Kak untuk yang di keterangan apa namanya cover micro SD misalkan ya kan, itu ada speed up to 160 read, terus yang 80 MB per S itu write. Itu bagaimana maksudnya? Itu adalah up to nya itu ketika kita itu menggunakan secara maksimal memori SD card kita itu, micro SD kita itu mampunya 100 berapa dari 60 MB per S tadi untuk read, terus 80 MB per S untuk write. Jadi seperti itu. Jadi lah, tapi di tes SD card tester ini kok 51 ya punya kakak, nggak masalah karena sistem yang digunakan HP saya ini juga nggak terlalu banyak, sehingga dia membacanya SD card-nya itu membaca ke sistemnya, istilahnya membantu operasionalnya HP itu segitu untuk sementara. Nah, terus up-nya kapan? Nah, up-nya itu ketika kakak menggunakan untuk foto, video, dan aplikasi yang memang harus membutuhkan micro SD, seperti bermain game, seperti pokoknya aplikasi yang berat yang membutuhkan kartu micro SD card. Terus ada, kalau misalkan kok nggak bisa dipindah ke micro SD aplikasi ini Kak, ada apa? Itu biasanya aplikasinya yang nggak bisa untuk disimpan di kartu micro SD, tapi sebagiannya ada yang bisa seperti itu. Terus ada yang tanya lagi, up to itu kan bukannya untuk transfer data ya Kak? Iya, tapi sedikit.
Nah, untuk kualitasnya di kecepatan transfer data itu tinggal hardware satu dengan hardware yang lain itu kualitasnya bagaimana, begitu komputer, laptop, apa dan lain-lain. Oke, kalau untuk micro SD untuk transfer hanya bantu sedikit, memang sangat berpengaruh, tapi membantunya hanya untuk kecepatannya itu hanya sedikit. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada yang tanya di komen boleh. Tetap jaga kondisi imun tubuh baik pada saat pandemi COVID-19 ini ataupun COVID-nya sudah hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.